Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erdedi Rahmadi, mahasiswa Universitas Sangga Buana, program studi Magister Teknik Sipil dengan NPM 221-223-7031. Berikut saya akan coba menyampaikan materi mata kuliah Green Infrastructure Management dengan dosen pengajar Ibu Andini RPSOS MSI PhD. Secara umum, Green Infrastructure atau infrastruktur hijau adalah konsep yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan perkotaan. Di era yang dipengaruhi oleh perubahan iklim, urbanisasi yang besar, dan degradasi lingkungan, penerapan green infrastruktur menawarkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan efektif untuk menangani berbagai tantangan tersebut. Green infrastruktur pada penggunaan elemen-elemen alam dalam merancang dan mengelola ruang terbuka yang dapat memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Dalam era modern yang dipenuhi dengan tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, konsep green infrastruktur muncul sebagai pendekatan inovatif dalam merancang dan mengelola ruang terbuka dan infrastruktur untuk menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan tangguh terhadap dampak lingkungan. Green infrastruktur merujuk pada jaringan elemen alami yang dirancang untuk mendukung fungsi ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup manusia, baik di kota maupun di pedesaan. Penggunaan green infrastruktur bukan hanya untuk meningkatkan daya tahan terhadap bencana alam seperti banjir, tetapi juga memperbaiki kualitas udara, mengurangi polusi, serta meningkatkan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Penerapan green infrastruktur dapat dilihat dalam berbagai bentuk dan jenis, seperti ruang terbuka hijau, saluran resapan air, taman kota, serta penghijauan jalan dan gedung. Masing-masing elemen ini berfungsi untuk menggantikan atau melengkapi infrastruktur tradisional yang berbasis material abu-abu atau grey infrastruktur, yang selama ini lebih bergantung pada konstruksi beton dan baja. Dalam konteks ini, green is the new grey menjadi sebuah slogan yang menggambarkan peralihan dari infrastruktur yang keras dan padat menuju solusi yang lebih ramah lingkungan, berbasis alam, dan lebih berkelanjutan. Di samping itu, green infrastruktur berperan penting dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs yang dicanangkan oleh PBB, khususnya terkait dengan pengelolaan air, ketahanan kota terhadap perubahan iklim, dan keberlanjutan pembangunan lingkungan. Green infrastruktur menjadi salah satu strategi utama dalam mengurangi dampak negatif perubahan iklim serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat urban yang semakin padat. Namun meskipun green infrastruktur menawarkan berbagai manfaat, peralihan dari infrastruktur abu-abu menjadi infrastruktur hijau juga menghadapi tantangan, baik dari segi perencanaan, pembiayaan, maupun implementasinya. Seiring dengan meningkatnya minat terhadap green infrastruktur, banyak studi kasus yang dapat memberikan pembelajaran, baik dalam konteks kesuksesan maupun kegagalan proyek green infrastruktur. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep green infrastruktur, mulai dari definisi, teori, hingga jenis-jenis green infrastruktur, serta tujuan utamanya dalam pengelolaan dan pembangunan berkelanjutan. Definisi green infrastruktur. Green infrastruktur adalah pendekatan berbasis alam yang menggabungkan solusi ekologis dan sistem alami untuk mengisi tantangan lingkungan, untuk mengatasi tantangan lingkungan dan sosial di area perkotaan dan pedesaan. Green infrastruktur mencakup jaringan elemen alam yang direncanakan dan dikelola untuk menyediakan berbagai manfaat lingkungan, seperti pengelolaan air hujan, peningkatan kualitas udara,
penyediaan ruang terbuka hijau, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati. Teori-teori pada green infrastruktur. Satu adalah teori ekosistem dan layanan ekosistem. Green infrastruktur berfungsi untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi ekosistem dalam menyediakan layanan ekosistem, seperti pembersihan udara, penyerapan karbon, pengelolaan air hujan, dan perlindungan dari bencana alam. Yang kedua, teori jaringan hijau. Teori jaringan hijau berfokus pada penghubungan ruang hijau melalui koridor alami yang memungkinkan arus kehidupan liar serta memberikan manfaat rekreasi dan ekologi untuk penduduk kota. Yang ketiga, teori perencanaan yang berkelanjutan. Teori perencanaan yang berkelanjutan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan dan pengelolaan infrastruktur kota dengan tujuan mencapai ketahanan terhadap perubahan iklim. Beberapa jenis-jenis green infrastruktur. Satu, taman kota dan ruang terbuka hijau. Dua, sistem drainasi berkelanjutan atau Sustainable Drainage System atau SUDS, hutan kota dan koridor hijau, green roofs atau atap hijau, penanaman pohon dan tanaman resapan. 6, kebun komunitas dan pertanian perkotaan. Tujuan dari green infrastruktur adalah meningkatkan kualitas lingkungan, mengurangi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan kota, mendorong berlanjutan ekonomi, dan peningkatan kesehatan dan kualitas hidup. Beberapa studi kasus yang pernah dilakukan di Indonesia, itu ada di kota Surabaya sebagai salah satu kota besar di Indonesia, menghadapi tantangan urbanisasi dan perubahan iklim. Pemerintah Kota Surabaya menerapkan konsep green infrastruktur dengan mengembangkan ruang terbuka hijau atau RTH berupa taman kota serta pengelolaan air hujan menggunakan SUDS. Salah satu contoh yang berhasil adalah pembangunan Taman Bungkul yang tidak hanya berfungsi sebagai taman rekreasi, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan air hujan yang terintegrasi. Berdasarkan makalah oleh Prastio et al. 2018 dalam jurnal berjudul Urban Climate, Surabaya telah meningkatkan ketahanan kota terhadap banjir dengan menerapkan green infrastruktur dalam bentuk resapan air dan penanaman vegetasi ruang terbuka. Studi kasus juga pernah dilakukan di kota New York yang telah mengimplementasikan green infrastruktur melalui program Green Infrastructure Plan yang diluncurkan oleh Departemen Perlindungan Lingkungan New York atau NYCDEF. Program ini fokus pada pengelolaan air hujan di area perkotaan menggunakan solusi berbasis alam seperti bioretensi, bioswal, dan atap hijau. Dalam makalah oleh Wang et al. 2020 yang diterbitkan di Journal of Environmental Management, dijelaskan bagaimana program Green Infrastruktur di New York telah berhasil mengurangi aliran permukaan air hujan dan meningkatkan kualitas air sungai di kota tersebut. Pelaksanaan Green Infrastruktur juga ada beberapa proyek-proyek yang gagal. Ada beberapa studi kasus yang pernah dilakukan, ini salah satunya ada di Kota Jakarta, untuk proyek pengelolaan air hujan yang melibatkan pembangunan resapan air alami. Mengalami kegagalan karena kesulitan dalam memperoleh lahan dan perawatan yang tidak memadai, menghambat manfaat jangka panjang dari green infrastruktur. Juga di New Orleans pernah terjadi kegagalan proyek green infrastruktur yang melibatkan pembinaan kanal hijau untuk pengelolaan air hujan, menghadapi kegagalan karena desain yang mempertimbangkan iklim lokal dan kekurangan dana untuk pemeliharaan, yang menyebabkan sistem ini tidak efektif dalam mengurangi banjir. Penerapan green infrastruktur dalam sektor-sektor krusial. Satu, penerapan green infrastruktur dalam sektor pertanian berkelanjutan dan tahan terhadap perubahan iklim.
Green infrastruktur dalam pertanian berkelanjutan mencakup pendekatan seperti agroforestry atau pertanian yang berbasis hutan, yang mana mengintegrasikan pepohonan dengan tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Yang kedua, penerapan green infrastruktur dalam merancang kota yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di sektor perkotaan, green infrastruktur dapat diterapkan melalui desain kota hijau dengan taman, ruang terbuka hijau, dan sistem pengelolaan air hujan alami. Singapura dan Melbourne adalah contoh kota yang sukses mengimplementasikan green infrastruktur untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketahanan terhadap perubahan iklim. 3. Penerapan green infrastruktur dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Green infrastruktur juga diterapkan dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan memperkenalkan teknik-teknik konservasi alam dan pemulihan lahan. Di Indonesia, Kalimantan dan Sumatera menjadi contoh penting dalam program penghijauan dan restorasi lahan yang dilakukan untuk mengurangi deforestasi dan meningkatkan daya tahan terhadap perubahan iklim. Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari materi green infrastruktur adalah: satu, green infrastruktur telah terbukti menjadi solusi penting dalam merancang sistem infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua, peralihan dari infrastruktur abu-abu atau grey infrastruktur yang tradisional menuju green infrastruktur telah menjadi suatu kebutuhan global untuk menciptakan kota yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya alam. Yang ketiga, dalam kaitannya dengan Sustainable Development Goal atau SDGs, green infrastruktur penting dalam mencapai tujuan-tujuan seperti keberlanjutan ekosistem, pengelolaan air, dan ketahanan kota terhadap perubahan iklim. Secara keseluruhan, penerapan green infrastruktur memberikan peluang besar untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau, sehat, dan berkelanjutan. Meskipun tantangan dalam peralihan dari infrastruktur abu-abu ke infrastruktur hijau masih ada, seperti kesadaran yang harus lebih tinggi tentang manfaat jangka panjang dan perencanaan yang matang dapat menjadikan green infrastruktur sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih, mungkin itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang green infrastruktur, dan saya juga sampaikan beberapa daftar pusaka yang saya dapatkan untuk makalah-makalah yang saya buat ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.